Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GB. Oke teman-teman, untuk malam yang berbahagia ini kita ada informasi sedikit yang mana Ducati ya menjelang MotoGP Italia ya minggu ini, yang mana Ducati dalam keadaan kritis ya. Maksudnya dalam keadaan kritis gimana, Min? Yang pertama Marc Marquez belum tahu bisa main atau tidak di MotoGP Italia karena belum melakukan pemeriksaan di sirkuit Italia nanti oleh pihak PIM. Apakah dia dinyatakan fit atau unfit ya, kita belum tahu lagi. Namun walaupun begitu, Marc Marquez sedang berusaha keras mempercepat pemulihannya supaya bisa terjun di MotoGP Italia. Yang kedua, Alex Marquez sudah dinyatakan memang tidak bisa ikut serta ya, mungkin dalam 2 seri atau 1 seri ke depan ya, dia nggak bisa bermain. Yang ketiga adalah Pecco Bagnaia ya. Di sini Pecco Bagnaia dia dalam pemeriksaan ya. Sebagaimana Pecco Bagnaia masih harus menjalani pemeriksaan medis pada pergelangan tangan kirinya sebelum Mugello ya, yang mana Pecco mengalami cedera pada pergelangan tangannya saat kecelakaan hebat yang juga melibatkan Johann Zarco dan Luca Marini di Barcelona ya. Sebagaimana Pecco Bagnaia sudah mengeluh juga di saat race MotoGP Catalunya kemarin, yang mana sulit untuk memberikan pendapat yang tidak membelah hati. Komisi selamat. Setelah lap ketiga, saya merasa pusing, saya merasa tidak pantas mendapatkan podium ini. Mungkin saya belum siap untuk balapan, tetapi saya hanya berusaha untuk menyelesaikan balapan ya. Yang mana Pecco Bagnaia mengeluh merasa mual dan ingin muntah di saat MotoGP Catalunya kemarin, efek daripada 2 kali red flag dan bahkan dia sempat crash ya. Itu juga belum tahu lagi apakah dia bisa bermain atau tidak ya. Dan untuk Fermin Aldeguer juga masih belum dalam kondisi prima ya. Seperti mana kita ketahui, Fermin Aldeguer juga sempat crash juga ya. Berarti di sini apakah rider Ducati akan main di Catalunya, kita belum tahu lagi apa yang akan terjadi. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah Massimo Coelho ya. Massimo Coelho jarang sekali dia berkomentar ya. Namun untuk kali ini dia berkomentar yang mana dia mengatakan Marc Marquez jangan memecahkan rekor terus. Jika tidak akan kesulitan bagi kami para pembalap muda nanti, kata Massimo Coelho ya, cara bertandanya. Di sini Massimo Coelho mendukung Marc Marquez untuk kembali lebih kuat dari sebelumnya setelah cedera ya. Saya tahu bahwa ketika Marc Marquez kembali, dia akan mendominasi lagi. Masih ada jalan panjang di kejuaraan ini. Marc Marquez tidak bisa dikesampingkan. Massimo Coelho juga bercanda bahwa Marc Marquez harus berhenti untuk memecahkan rekor sebelum generasi berikutnya tiba. Sebagaimana dia mengatakan, saya akan mengatakan kepadanya untuk tidak mempersulit para pembalap muda, tidak terus memecahkan rekor, jika tidak akan sulit bagi kami nanti. Lucu kali. Pembalap sensasional Moto3 ini menikmati awal musim yang luar biasa dengan 4 kemenangan dalam 6 balapan dan telah menjadi salah satu pembalap yang patut diperhitungkan di kejuaraan ini. Sekarang saya lebih berpengalaman dan saya sangat menyadari keunggulan itu bagus, tetapi saya berpikir untuk bermain cerdas. Jika saya harus finish di posisi kelima, saya akan melakukannya. Saya tidak akan bertindak bodoh. Tim terus-menerus menghasilkan ide-ide baru dan itu sangat membantu, kata Massimo Coelho. Jadi Massimo Coelho ini sangat yakin sekali comebacknya Marc Marquez akan
akan mendominasi lagi, akan menggila parah lagi, akan strong lagi ya, yang mana dia juga sempat bercanda, Mark, jangan selalu pecahkan rekor, nanti pembalap muda ini sangat sulit sekali untuk memecahkan rekor atau untuk memecahkan rekor ya, karena Marc Marquez gitu ya, sempat lagi dia Massimo Coelho. Jadi ramai di sini yang mengatakan Massimo Coelho ini adalah muridnya Marc Marquez, muridnya Marc Marquez. Namun ramai yang sangat tidak suka ya. Ada yang mengatakan baru sekali latihan, 2 kali latihan dengan Marc Marquez sudah dinyatakan muridnya, kata begitu ya. Marc Marquez sendiri pun tidak mengatakan juga yang Massimo Coelho itu muridnya, tidak ya. Namun setiap latihan Massimo Coelho dan satu lagi dari Moto2 Moto3, Massimo Coelho dengan David Alonso kalau nggak salah ya. Setiap hari sering mereka melakukan latihan bersama dengan Marc Marquez. Namun kita belum tahu lagi apa yang akan terjadi. Dan untuk seterusnya Ducati juga lagi-lagi ya melakukan WDW teman-teman, World Downward apa itu nama WDW, yang mana Lenovo Race of Champion ya, yang akan dilakukan atau akan dilaksanakan pada tanggal 3 hingga 5 Juli ya. Jul bulan 6 ya teman-teman ya. Yaitu pada Misano ya, di sirkuit Misano akan melakukan, yang mana di sini akan diikuti oleh Marc Marquez, Nicolo Bolegan, Pecco Bagnaia, Fermin Aldeguer, Alvaro Bautista, Ort Oskov, Fabio Di Giannantonio, Reneos and Samblades, dan Soto Mememoto, apa nih nggak tahu bahasa Spanyolnya ini. Carrera Los the Champion Week WDW Una Lafan Destilatio ko Makande. Entah, pokoknya WDW akan dilakukan lagi. Apakah di sini Marc Marquez akan menyenggol Bulega lagi? Kita belum tahu lagi. Kok paling Bulega Marc Marquez senggolnya. Oh my Marquez, hai Marquez, hai Marquez. Oke teman-teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Yang mana ini testing, apakah bagus atau tidak nggak tahu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.